ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang kembali mengumpulkan kita di majelis daurah. Ya, alhamdulillah untuk kesekian kalinya kita telah adakan dari ini untuk kedua kalinya di Desa Sumberrejo ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai di antara amal-amal saleh yang Allah taala berikan kita hidayah, istiqamah dan terima dari semua ini. Terutama sekali kita masih dalam kondisi sebenarnya musafir. Status kita masih musafir karena berdiamnya kita di tempat ini tidak lebih dari 3 atau 4 hari. Jadi kondisi kita Allah alam masih musafir. Yang semoga dengan sekaligus kita mencari tasliyah, hiburan dengan ayat syar'iyah dan ayat kauniyah dalam daurah ini. Dan tasliyah yaitu hiburan dengan ayat syar'iyah yaitu dengan mempelajari ilmu di antara ilmu sunnah, dan tasliyah dari segi ayat kauniyah yaitu dengan kita mentadabburi dan mentafakuri apa yang insyaallah kita saksikan dari keindahan alam yang Allah taala ciptakan. Ya, semoga, dan juga tasliyah dari segi ukhuwah di antara kita dengan kebersamaan. Jadi kita menjamak antara kebaikan demi kebaikan, yang semoga ini menjadi ladang pengampunan Allah Azza wa Jalla untuk kita semua atas apa yang telah berlalu dari keburukan dan dosa, dan menjadi pintu di antara pintu-pintu kebaikan yang disebut dalam hadis mafatih al-khair, yang membuka gerbang ukhuwah, membuka gerbang kebersamaan. Dan tentu semua dari kita tidak akan ingin sendirian ke surga Allah Azza wa Jalla, tidak ingin sendirian menuju ridha Allah Azza wa Jalla, melainkan kita ingin kebersamaan menujunya. Adapun yang diangkat dalam daurah kali ini yaitu kitab At-Ta'bir dalam Sahih Al-Bukhari. Kenapa di sini kitab At-Ta'bir? Ini tentang tafsir mimpi, ya. Kalau yang sebab pertama adalah murni ilham dari Allah Azza wa Jalla untuk memilih bagian dari ini. Setelah sebelumnya Anda berpikir keras apa kitab yang kira-kira akan kita angkat, tetapi tiba-tiba terilhamkan untuk kitab At-Ta'bir dari Sahih Bukhari ini. Itu alasan pertama, yang mana itu murni ilham dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Anda memulai untuk mempelajarinya dari satu bab ke bab berikutnya, hadis ke hadis berikutnya, dan Anda dapatkan ini adalah ilmu yang sangat perlu dan luar biasa. Dan ilmu tentang ta'bir dalam hadis-hadis Nabi SAW ini memberikan banyak inspirasi
ketenangan hati, dan hikmah-hikmah yang positif untuk kita dapatkan dalam mengarungi kehidupan kita di sisa hari-hari kita ini. Insya Allah sangat bermanfaat. Di dalamnya ada sekian dari kisah dalam hadis Nabi SAW atau ayat Al-Quran, yang semua itu kebaikan buat diri kita dan pelajaran dan ibrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita yang sedikit ini dan menjadikannya sebagai pemberat mizan hasanat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surganya dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Taib, bisa dibaca kitab ta'bir terlebih dahulu. Kitab ta'biri, bismillahirrahmanirrahim. Bab ta'biri. Wa awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ru'ya as-salihah. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kitab At-Ta'bir, ana akan menjelaskan lebih lanjut tentang istilah ta'bir ini. Jadi ada istilah namanya ta'bir, ada istilah namanya tafsir atau ta'wil. Ada 3 istilah, ada ta'bir, ada tafsir, ada ta'wil. Kesemuanya kalau mau dinisbatkan kepada mimpi, ya semua maknanya sama, tafsir mimpi. Namun karena kita sedang mempelajari kitab namanya Ta'bir, maka kitab At-Ta'bir ini yang lebih kita fokuskan. Kalau tafsir yaitu kasful makna, yaitu menyingkap makna, menyingkap maksud, itu tafsir. Adapun ta'wil, maka ada beberapa makna untuk ta'wil. Tapi kalau dikaitkan dengan tafsir, ta'wil dan tafsir satu makna, yaitu menafsirkan, mengungkap makna dan maksud. Nah, tafsir ini biasanya dalam bahasa Arab lebih ke al-kalam. Kalau ta'wil bisa juga ke kalam dan hal lainnya. Namun ta'bir yang kita fokuskan ini, mari kita pelajari lebih lanjut. Ta'bir secara bahasa dan secara istilah. Apa itu ta'bir secara bahasa? Apa itu ta'bir secara istilah? Ya, karena judulnya adalah ta'bir dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam surat Yusuf dengan kalimat ta'wil, ya. Dan kadang kalau dengan bahasa Indonesia lebih dikenal tafsir. Ya. Semuanya sama, mengartikan mimpi. Tapi mari kita pelajari apa itu ta'bir. Ta'bir, kata Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab beliau Mufradat Al-Fadh Al-Quran, aslul ibari atau aslul abri tajawuzun min halin ila hal, yaitu tajawuz min halin ila hal. Asal dari kata abr, yaitu melampaui dari keadaan ke keadaan lainnya, dari suatu kondisi ke kondisi lainnya. Itu asli dari kata abr, melewati suatu keadaan ke keadaan berikutnya, itu abr. Ya. Jembatan itu kan ya ada sisi abrnya dia, yaitu melewati dari sudut A ke sudut B, itu jembatan. Ya. Begitu. Dan i'tibar, mengambil ibrah dari kata abr, yang tadinya suatu sisi kenyataan kita pelajari untuk kita jadikan sisi lain dari pelajaran, gitu. Itu ibrah. Ya, dan ta'bir kaitannya dengan mimpi apa? Dikatakan dalam kitab Al-Mufrad, wa ta'biru mukhtassun bi ta'birir ru'yah. Adapun istilah ta'bir dalam bahasa Arab itu khusus untuk masalah mimpi. Jadi ta'bir itu lebih sempit daripada tafsir, dan tafsir lebih sempit daripada ta'wil. Ya. Ta'wil itu lebih luas daripada tafsir. Tafsir lebih luas daripada ta'bir. Karena ta'bir dalam bahasa khusus untuk mimpi. Sedangkan tafsir dalam bahasa bisa untuk mimpi, bisa untuk kalimat. Al-Quran, lafal, tafsir. Adapun ta'wil itu bisa untuk menyingkap segala hal. Bahkan ta'wil maknanya itu bisa ma ya'ulu ilaihil amr, yaitu ta'wil itu bisa maknanya tafsir, bisa maknanya aqibah al-amr.
Ya, takwil bisa maknanya tafsir, arti dari kata atau lafal atau kalimat. Bisa juga takwil maknanya adalah akibatul amr, yaitu akhir dari sesuatu, efek dari sesuatu. Ya, gitu. Ini kalau orang nonton live streaming ini, oh kok komat nggak sholat ini ya? Ya berarti salah tafsir kalau itu. Ya. Nah, apa kaitan ta'bir ru'ya dengan maknanya? Yaitu ta'bir ru'ya yaitu al-'abiru min zahirir ru'ya ila batinir ru'ya. Yaitu ta'bir ar-ru'ya, ya, melampaui atau memindahkan yang zahir dari mimpi ke batin dari mimpi. Jadi yang zahir yang tampak di mimpi kemudian dipelajari apa makna dari mimpi itu, batinnya dari mimpi itu apa maksud dari mimpi itu. Seperti dalam surat Yusuf, ya, in kuntum lirru'ya ta'burun, jika kalian itu mentakbir mimpi, yaitu jika kalian menyingkap makna batin dari zahirnya mimpi. Ketika kita mimpi itu zahir gitu loh, jelas, zahir itu jelas, tampak di kita sesuatu gitu, terasa di kita sesuatu. Tapi mimpi itu biasanya tidak serta-merta begitu langsung artinya, melainkan harus difikirkan, dan ini apa maknanya. Nah, perbuatan memaknai mimpi ini disebut ta'bir ar-ru'ya. Ya, maka ta'bir lebih khusus daripada ta'wil dan tafsir. Dan secara istilah disebutkan oleh Al-Kirmani dalam syarah Sahih Bukhari, at-ta'bir adalah at-tafsir wal ikhbar bima ya'ulu ilaihi amrur ru'ya. Jadi ta'bir adalah at-tafsir. Ta'bir adalah tafsir dan ikhbar, mengkhabarkan. Bima ya'ulu ilaihi amrur ru'ya, yaitu mengabarkan perkara mimpi ini menuju kemana. Ya, bahasa mudahnya adalah ta'bir ru'ya adalah menafsirkan dan memberitahu apa tujuan mimpi ini, apa maksud mimpi ini gitu. Ya. Dan nanti akan kita fahami bahwasanya tidak semua mimpi membutuhkan ta'bir atau tafsir. Nanti insya Allah kita klasifikasikan lagi. Karena di sini di bab yang pertama tadi dibacakan ada bab awwalu ma budi'a bihi Rasulullah SAW minal wahyi ar-ru'ya as-salihah. Jadi istilah lagi nih, ar-ru'ya as-salihah. Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah SAW minal wahyi, yaitu awal pendahuluan wahyu untuk Rasulullah SAW adalah ar-ru'ya, mimpi yang salihah. Mimpi yang salihah. Akan ada nama istilah ar-ru'ya as-salihah, ar-ru'ya as-sadiqah, al-hulmu atau al-hulum, ya. Ya. Dan juga ar-ru'ya itu mimpi jelas. Disifati kadang salihah, disifati kadang sadiqah. Juga ada istilah al-hulm atau al-hulum. Juga ada istilah adghathul ahlam. Itu beda semua maksudnya, ya. Apakah dari semua yang disebut ini layak ditafsirkan? Enggak. Ya, nanti insyaallah akan kita pelajari itu istilah-istilah itu. Ya. Jadi awal risalah dimulai dari apa? Dimulai dari mimpi, tapi bukan sebatas mimpi yang salihah. Dan mimpi yang salihah itu juga ada pembahasannya di kitab-kitab, terutama kitab Sahih Bukhari dan juga pensyarahnya dan kitab-kitab syarahnya. Bahwasanya mimpi yang salihah itu biasanya sadiqah. Ya. Ar-ru'ya sadiqah itu mimpi yang benar gitu loh. Ru'ya yang salihah mimpi yang baik. Ya. Mimpi yang baik. Dan di sini kita akan bahas dulu sebelum kita lanjut ke kisah Nabi Muhammad SAW, tanda-tanda mimpi yang salihah. Tanda-tanda mimpi yang salihah. Ya, ini penting ya, karena kita mimpi sesuatu yang sangat terpatri di kita. Ini mimpi yang salihah atau enggak? Biasanya mimpi yang salihah itu shadiqah. Terjadi insyaallah. Ya. Kadang-kadang kita mengignore, melupakan mimpi salihah.
Padahal itu mubasyirat, itu adalah kabar gembira dari Allah. Terus kita lupain tuh mimpi solehah itu. Pada suatu ketika terwujud, konsekuensi dari mimpi itu terwujud, kita ngerasa dejavu. Padahal itu adalah mimpi yang sebenarnya tersimpan di ruh kita, namun kita melupakannya gitu. Jadi kita ketika terjadi hal itu, kita merasa kayaknya pernah loh kayak gini gitu loh. Padahal pernah tersimpan di mimpi dia gitu loh, tanpa dia sadari. Ya, jadi mimpi salihah. Nah, sifat-sifat atau tanda-tanda mimpi salihah itu apa? Yang pertama, annaha minallah. Sesungguhnya mimpi yang baik itu dari Allah. Ya, ingat mimpi yang baik ini bukan mimpi yang mesti sesuai dengan hawa nafsu, enggak. Ya, kadang bagi sebagian orang mimpi basah itu baik, enggak, itu bukan mimpi salihah itu. Ya, itu dari syaitan malah itu. Tapi ini minallah. Ya, kalau minallah berarti bukan berupa kemaksiatan atau hal-hal yang tabu ya. Kedua, sifat mimpi salihah, ini ringkasan dari beberapa hadis. Mimpi salihah itu adalah satu bagian dari bagian-bagian kenabian. Atau mimpi salihah adalah bagian dari kenabian. Bagian dari kenabian. Bukan berarti langsung jadi nabi, bukan. Tetapi kebaikan dan kebenarannya itu seperti kenabian yang pasti baik, pasti benar. Bukan berarti orang yang Allah berikan mimpi salihah berarti dia ada sisi kenabian pada dirinya, tidak. Tetapi ada keserupaan dengan kebenaran dan kesolehan kenabian. Itu sifat kedua dari dosa salihah. Yang ketiga, ru'ya salihah itu adalah ru'ya haq, mimpi yang hak, mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Maksudnya benar di sini apa? Benar terjadinya. Benar akan terjadi. Ya, walaupun perlu ditafsirkan lagi gitu kan. Enggak plek-plek ketika melihat suatu benda dalam mimpi itu, kemudian pasti benda itu yang akan datang. Enggak, mungkin harus ditafsirkan dulu. Tanya kepada orang yang berilmu. Kemudian di antara karakter mimpi salihah, bahwasanya ia adalah busra minallah, kabar gembira dari Allah. Kabar gembira dari Allah. Baik untuk orang yang sedang sedih maupun orang yang sedang senang, ketika dia dimimpikan suatu busra, maka ini berarti mimpi yang salihah. Kemudian di antara sifat mimpi salihah, annaha mimma tu'jibur ra'i. Hal itu yang menakjubkan. Mimpi salihah itu menakjubkan. Menakjubkan itu enggak mesti kaget. Tapi dia takjub dengan mimpi tersebut walaupun sederhana. Misal, mimpinya sederhana, tapi itu mimpi membuat dia tuh takjub. Nah, ini boleh jadi di poin ini boleh jadi di antara yang menunjukkan itu adalah mimpi salihah dari Allah, bahwasanya dia saking takjubnya dia keinget terus dengan mimpi itu. Kebawa terus gitu, maksudnya. Dia kan mimpi itu kan ada yang mimpi receh yang enggak ada maknanya apa sih gitu, lupa gitu. Baru melek aja udah lupa gitu. Tapi ini mimpi itu keinget terus. Ya, tapi bukan mimpi buruk. Kalau mimpi buruk enggak boleh kita ceritakan, enggak usah diingat. Tapi ini mimpi ada misteri yang kok sepertinya ada sesuatu dan dia keinget terus. Ini mimma yu'jibur ra'i. Ya, kemudian dia sifatnya annaha mimma yuhibbur ra'i. Mimpi itu disukai oleh dia. Disukai oleh dia dan kayak ada firasat ini benar nih mimpi ini. Ini jawaban terhadap doa saya selama ini misalnya gitu loh. Ini dia suka dengan mimpi itu gitu loh. Ya, kemudian dia pecahkan misteri mimpi itu, tanya kepada ahli ilmu. Ya. Taib. Baik, itu mimpi salihah. Mimpi salih ini selalu hasanah, selalu baik. Dia tidak pernah berupa mimpi buruk. Kalau itu mimpi buruk maka itu murni dari syaitan. Kalau itu mimpi baik di sini mungkin di dalam mimpi itu ada sesuatu yang buruk tapi ada kebaikannya. Ini tetap disebut mimpi yang baik insyaallah. Misal antum istikharah tentang pekerjaan A atau pekerjaan B. Maka kemudian di mimpi itu antum diperlihatkan di pekerjaan A itu banyak syaitan yang menghinggapi. Di pekerjaan B ternyata banyak kebaikan gitu loh. Ya. Air yang mengalir misalnya. Dan kemudian antum merasa yang B ini adalah jawaban Allah Azza wa Jalla. Maka ini mimpi salihah.
Tidak mesti mimpi soleh itu tidak ada keburukan dalamnya. Bisa jadi ada ketika suatu pilihan. Ya, maka itu jawaban dari Allah Azza wa Jalla. Memang dalam istikharah jawaban itu tidak selalu di mimpi. Tapi betapa adanya jawaban di mimpi itu lebih ablagh, lebih sampai ke hati seseorang dan batinnya. Taib, silakan dibaca. Fadl. Tapi bacanya itu terpotong-potong ya, enggak langsung satu hadis ya. Ya, dari sanadnya. Ya. Haddatsana Yahya ibnu Bukair, haddatsana Al-Laits an Uqail an Ibnu Syihab, haddatsani Abdullah ibnu Muhammad, haddatsana Abdul Razzaq, haddatsana Ma'mar, qala Az-Zuhri, akhbarani Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat Awalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-sadiqatu fin naumi. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subhi. Fakana ya'ti hira'an fayatahannathu fihi wa huwa at-ta'abbud. Al-layaliya dawatil adad wa yatazawwadu lidzalik thumma yarji'u ila Khadijata fatuzawwiduhu limithliha. Hatta faji'ahu al-haqqu wa huwa fi ghari khira'in faja'ahu al-malaku fihi. Taib, sampai situ. Syukran. Taib, di sini awalu ma budi'a bihi Rasulullah SAW min al-wahyi ar-ru'ya salihah. Dengan sanadnya dari Urwah bin Az-Zubair an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan. Dan ini cerita tentang awal wahyu yang boleh jadi ketika itu Aisyah itu belum lahir, atau masih kecil, atau belum menjadi periwayat hadis. Maka bagaimana hukum hadis ini? Hadis ini hukumnya muttasil kepada Rasulullah SAW karena Aisyah adalah istrinya Rasulullah SAW. Dalam ilmu mustalah hadis, kemajhulan perawi antar sahabat ke sahabat lainnya itu tidak mencederai sanad hadis karena seluruh sahabat itu dinilai thiqat. Ya. Maka berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah SAW min al-wahyi ar-ru'ya as-sadiqatu fi an-naum." Hal yang pertama yang dimulai wahyu terhadap Rasulullah SAW adalah ar-ru'ya as-sadiqah. Ar-ru'ya as-sadiqah yaitu mimpi yang sadiqah. Nah, di sini istilah yang dipakai dalam hadis ini ar-ru'ya as-sadiqah. Tapi yang dipakai oleh Imam Bukhari dalam judul bab ar-ru'ya as-salihah. Maka di sini seolah Imam Bukhari ingin menyatakan bahwasanya ar-ru'ya as-salihah adalah sinonim dari ar-ru'ya as-sadiqah. Bahwa segala ar-ru'ya as-salihah itu pasti sadiqah. Ya. Namun dalam beberapa riwayat lain juga akan disebutkan, di riwayat lain akan disebut ar-ru'ya as-salihah. Ala kulli hal di sini Imam Bukhari ingin menyatakan kepada kita bahwasanya kedua hal ini mutalaziman, yaitu saling melazimkan satu sama lain. Kalau dia ru'ya salihah maka pasti benar. Kalau dia ru'ya yang benar, maka pasti saleh, baik gitu loh. Ya, ru'ya sadiqah fin naum. Ya, fin naum ini sebagai takkid karena ar-ru'ya sudah masyhur mimpi itu di dalam tidur, tapi ini dikuatkan dengan adanya di dalam tidur, fin naum. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subh. Rasulullah SAW tidaklah memimpi selain seperti datangnya fajar subuh. Fakana ya'ti hara'an atau hira'an fayatahannathu fihi wa huwa ta'abbud al-layali dhawatil adad. Dan sini Rasulullah SAW melakukan sesuatu yaitu mendatangi gua Hira. Hira yaitu gua Hira. Fayatahannathu fihi wa huwa ta'abbud. Lalu Rasulullah SAW bertahannuth. Tahannuth itu ta'abbud, yaitu berdiam diri di suatu tempat dengan tafakkur atau zikir dan semisalnya, itu tahannuth atau ta'abbud. Dan istilah atau perbuatan tahannuth dan ta'abbud di masa itu dilakukan oleh pembesar-pembesar dari Quraisy. Dan itu dihikayatkan bahwasanya itu adalah salah satu dari peninggalan syariatnya Nabi Ismail alaihissalam, turun-temurun yang dilakukan oleh orang-orang yang memang betul-betul memperhatikan agama atau milah Ibrahimiyah. Jadi tidak semua orang Quraisy melakukannya, hanya orang-orang tertentu dan ternama yang melakukannya, orang-orang yang bersih melakukannya. Jadi bertahannuth dan berta'abbud, kalau kita lihat di gua di jabalnya itu gua Hira sangat tinggi, dia di atas sangat tinggi. Untuk mencapainya itu memerlukan effort yang besar. Ya, jadi beliau bertahannuth yaitu ta'abbud al-layali dzawatil adad, yaitu
layali itu malam-malam di beberapa bilangan, yaitu beberapa malam, dan itu dilakukan di bulan Ramadan pada masa itu. Wa yatazawwadu lidzalik, dan beliau bertazawwud. Tazawwud artinya berbekal. Berbekal untuk itu. Wallahu alam, zahirnya adalah berbekal dengan bekal makanan dari Aisyah radhiyallahu anha. Yatazawwadu dzalik, bertazawwud yaitu berbekal makanan, jadi membawa makanan. Thumma yarji'u ila Khadijah fatuzawwiduhu limithliha. Kalau misalnya makanan habis, beliau akan kembali kepada Khadijah, balik lagi sejauh itu, supaya apa? Supaya Khadijah akan memberikan zawad, yaitu azat, yaitu apa? Bekal makanan untuknya semisal dengan yang sebelumnya. Ya, di sini kita akan mempelajari sirah Nabi SAW bersama Khadijah radhiyallahu anha, salah satu ibu kita. Ya, memberikan bekal. Hatta faji'ahu al-haqqu wa huwa fi ghari Hira. Sampai kemudian dia, yaitu Rasulullah SAW, dikejutkan dengan al-haq, dikejutkan dengan al-haq, dan beliau saat itu berada di Gua Hira, Taib, maksudnya al-haq apa di sini? Ulama berbeda pendapat mengenai makna faji'ahu al-haq. Apakah al-haq di sini bermakna adalah al-haq kebenaran itu sendiri yang mengagetkan Nabi SAW tiba-tiba, atau dia adalah wahyu? Ulama berbeda. Ya. Atau dia adalah kebenaran wahyu, atau dia adalah al-haq di sini adalah sifat untuk malaikat Jibril? Ulama berbeda pendapat. Ya. Apakah al-haq di sini adalah amrul haq, yaitu wahyu, atau al-haq di sini adalah rasulul haq, yaitu Jibril? Ya, maka kedua-duanya sahih. Ya, kedua-duanya sahih. Baik itu maksudnya adalah al-haq di sini maksudnya wahyu, karena wahyu itu kebenaran, atau al-haq di sini maksudnya adalah malaikat Jibril, karena malaikat Jibril memang disifati dengan al-haq. Ya. Faja'ahul malaku fih, maka datanglah malaikat di Gua Hira. Kalau misal al-haq tadi kita maknai sebagai amrul haq, yaitu wahyu, maka faja'ahul malak ini ziyadatul ikhbar, yaitu tambahan pengabaran. Tapi kalau kita maknai al-haq di sini adalah malaikat Jibril, maka faja'ahul malaku fih ini untuk menunjukkan penguatan bahwasanya yang datang adalah malaikat. Taib, fadl. Faqala iqra. Faqala lahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, faqultu ma ana biqari'in. Fa akhadani faghattani hatta balagha minni al-jahdu. Tsumma arsalani faqala iqra. Faqultu ma ana biqari'in. Fa akhadani faghattani at-thaniyata hatta balagha minni al-jahdu. Tsumma arsalani faqala iqra. Faqultu ma ana biqari'in. Fa akhadani faghattani at-thalithata hatta balagha minni al-jahdu. Tsumma arsalani faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hatta balagha ma lam ya'lam faraja. Nah. Baik, ahsant. Kemudian berkatalah malaikat tersebut iqra. Artinya apa? Perintah membaca. Bacalah. Maka berkata faqala lahu Nabi SAW, maka Nabi berkata kepada al-haq tersebut, yaitu malaikat tersebut, dan itu Nabi SAW belum tahu siapa itu orang. Jadi sesuatu yang sangat asing, ya. Faqultu, maka aku berkata, ma ana biqari'. Ma'ana biqari, yaitu saya tidak bisa baca. Di sini ada malaikat Jibril memerintahkan untuk iqra, membaca, bacalah, dengan maksud adalah ikutilah bacaan saya, itu maksudnya. Tapi Nabi SAW memahaminya dengan kepolosan beliau ketika itu, yaitu membaca huruf atau kalimat dari tulisan, dan beliau adalah ummi, tidak bisa membaca. Makanya beliau menyangkal ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Maksud malaikat Jibril itu adalah membaca, yaitu qul, katakanlah, gitu. Jadi membaca itu qiraah ada dua macam. Qiraah ada dua. Yang pertama yaitu qiraah dalam makna, yaitu mengucapkan, ya, mengucapkan. Dan yang kedua makna adalah membaca, yaitu melihat huruf atau kalimat di tulisan dan mengucapkannya. Nah, yang diinginkan oleh malaikat Jibril iqra di sini adalah apa? Ucapkanlah, gitu loh. Tapi difahami oleh Nabi SAW, yaitu disuruh membaca dari tulisan, dan beliau bilang ma'na biqari.
fa akhadhani faghattani hatta balagha minni al-juhd atau al-jahd. Maka kemudian makhluk tersebut ya mendekapku, ya mengambilku, kemudian mendekapku, ya menutupiku sampai aku balagha minni al-juhd, yaitu upayaku udah sampai akhir gitu loh. Kepayahan, bahasa lain sampai aku kepayahan. Tsumma arsalani, kemudian beliau melepasku, ya. Arsala di sini maksudnya bukan mengutus tapi melepas. Ya. Faqala, kata dia lagi, iqra, bacalah. Maka aku berkata, ma'ana biqari, 2 kali itu. Makin enggak ngerti kok gini ya. Fa akhadhani faghattani thaniyata hatta balagha minni al-juhd. Lakukan itu lagi. Ya, dibekap lagi, gitu kan. Tsumma arsalani faqal, lagi-lagi dilepas, kemudian berkata, iqra. Maka aku bilang, ma'ana biqari, aku enggak bisa baca. Faghattani thalithata hatta balagha minni al-juhd. Lagi-lagi yang ketiga kalinya dibekap lagi. Tsumma arsalani, dilepas, kemudian berkatalah malaikat Jibril, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai ayat kelima, ma lam ya'lam. Ya, taib. Faraja'a biha tarjufu bawadiruhu hatta dakhala ala Khadijata faqala zammiluni fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'u. Faqala ya Khadijah mali wa akhbaraha al-khabar wa qala qad khashitu ala nafsi faqalat lahu kalla abshir wa wallahi la yukhzikallahu abadan innaka latasilur rahima wa tasduqul haditha wa tahmilul kalla wa taqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqqi thumma in talaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqa ibn Naufal ibnu Sa'ad ibnu Abdul Uzza ibnu al-Qusay. Taib. Nah, ahsant. Setelah kejadian itu, faraja'a biha tarjufu bawadiruh. Itu setelah kejadian itu beliau pun pulang dengan tarjuf bawadiruh, yaitu bagian pundaknya itu betul-betul menggigil, ya. Menggigil, pulang dalam keadaan seperti itu, hatta dakhala ala Khadijah, sampai beliau masuk menemui Khadijah di rumahnya. Dan ini di malam hari, ya. Maka berkatalah Rasulullah SAW, zammiluni, tolonglah kalian yang ada di rumah semua, baik Khadijah atau pegawainya atau siapapun di rumah, tolong selimuti aku. Ini menunjukkan Rasulullah SAW manusia pada umumnya ketika ketakutan itu berusaha berlindung dari sesuatu, menggigil, ya. Orang ketika ketakutan akan mudah kedinginan, ya enggak? Betul enggak? Akhirnya dia mencari selimut atau hal yang menghangatkannya, ya. Dan di sini makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka yaitu para istri adalah libas di sini cover untuk kalian, selimut untuk kalian, dan kalian adalah selimut untuk mereka. Jadi ketika seorang suami atau seorang istri sedang dalam keadaan kondisi takut, apapun itu masalahnya, harusnya istri atau suaminya itu mengcover dia, ya. Dan tidak cukup cover dengan selimut hissi, tapi selimut maknawi dari nasihat dan juga dari kebaikan lisan pasangannya. Ya, nah kita akan lihat di sini bagaimana peran seorang Khadijah radhiyallahu anha. Zammiluni fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'. Maka mereka pun orang-orang yang di rumah kemudian memberikan selimut untuk Rasulullah SAW hatta sampai kemudian dhahaba anhu ar-raw'. Sampai ar-raw' yaitu apa? Rasa takut itu hilang. Kayak dalam zikir pagi petang itu juga ada zikir apa? Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya, jadi berikanlah ya Allah, tutuplah auratku dan berilah keamanan, rasa aman pada rasa takut saya. Faqala ya Khadijah mali, wahai Khadijah, apa yang terjadi pada diriku? Apa yang terjadi pada diriku? Lihat ketika Rasulullah SAW dengan kemanusiawiannya merasakan cemas, khawatir, maka ya Khadijah, ada apa dengan saya? Fa akhbaraha wa akhbaraha al-khabar. Rasulullah menceritakan kabar itu dan kata beliau, qad khashitu ala nafsi, aku mengkhawatirkan diriku. Ya, ini menunjukkan manusia itu wajar khawatir akan sesuatu yang sangat asing terjadi pada dirinya, wajar. Terjadi penyakit pada dirinya asing, wajar. Qad khashitu ala nafsi, itu sangat maklum. Faqalat lah kalla. Nah, maka berkata Khadijah radhiyallahu anha,
Khadijah radhiyallahu anha berkata, "Kalla." Nah, kalla ini menunjukkan apa? Penafian, ya, menunjukkan penafian terhadap apa yang diperkirakan atau disangkakan atau difikirkan. Jadi istilah kalla dalam hadis atau dalam Al-Quran, maka itu maknanya adalah tidak seperti yang engkau katakan, atau tidak seperti yang engkau sangkakan, atau tidak seperti yang engkau fikirkan. Itu makna kalla. Bukan sekali-kali tidak. Sekali-kali itu bahasa depak, ya. Jadi itu agak susah dicerna maknanya. Tapi yang sahih adalah itu tidak seperti yang engkau rasakan, enggak seperti yang engkau sangkakan, yaitu kalla. Iya. Kayak misalnya di Al-Quran itu, kalla bal, ya gitu kan. Rana ala qulubihim, ya. Kalla saya'lamun. Kalla di sini maknanya adalah tidak seperti yang kalian sangka. Mereka akan tahu, atau tidak seperti yang mereka sangka. Itu adalah kalimat menafikan dan mengi'tirad, yaitu melawan apa yang dikira oleh orang lain. Misalnya antum cerita sesuatu tentang orang negatif banget gitu. Terus anda bilang, kalla. Ya gitu. Ya, kalla. Enggak, itu enggak seperti yang ente omongin. Terus antum bilang lagi kan, kalla juga Ustaz. Jadi saling mengkala-kalain gitu loh. Ya, jadi itu makna kalla yang sebenarnya, ikhwan. Ya. Kemudian di sini lihat ketika dilihat sikapnya Aisyah radhiyallahu, di sini menunjukkan bolehnya kita untuk menampik atau menyangkal demi maslahat terhadap ketakutan orang. Misalnya istri kita lagi ketakutan, kita enggak seperti kayak gitu. Gitu untuk menenangkannya boleh. Boleh seperti itu. Kemudian kita memberikan kalimat thayyibah dan fa'al, motivasi. Absyir. Nah, itu. Absyir. Istilah absyir ini ada di zaman Nabi dan ada di sekarang. Kalau misalnya di zaman Nabi absyir itu yaitu artinya maknanya adalah ya sebenarnya dari kata busyra. Ya. Kalla, enggak kayak gitu. Absyir, bergembiralah. Tenang gitu loh. Absyir gitu loh. Kalau di zaman sekarang absyir seringkali dipakai untuk oke, na'am gitu loh. Pengganti na'am, tapi lebih halus lagi. Misalnya antum ke Saudi umrah, antum tanya ke tukang atau pegawai atau mesen makanan, ini ya, misalnya salatoh ini. Fadhal ke pegawainya. Tolong ini ya, minumnya ini Pepsi ini. Kata orang itu absyir. Absyir itu artinya na'am. Yaitu absyir na'am, bergembiralah, anak akan datangkan buat antum, itu absyir. Ya, tapi di ini absyir maksudnya adalah ya bergembiralah. Enggak seperti yang kau fikirkan. Fa wallahi, nah di sini lihat bagaimana manhaj seorang Khadijah radhiyallahu anha di usianya yang lebih dewasa dari Nabi SAW. Kan kata sebagian dari ulama tarikh, ketika Nabi SAW nikah dengan Khadijah, usia Nabi 25 tahun, usia Khadijah 40 tahun. Itu salah satu pendapat ya. Tapi ada pendapat lain enggak sejauh itu usianya. Tapi intinya sama-sama bersepakat bahwasanya Khadijah lebih tua daripada Rasulullah SAW. Dan lihat bagaimana kedewasaan seorang perempuan terhadap suaminya. Kedewasaan perempuan terhadap suaminya bukan dengan ngomelin suaminya, tapi justru dengan ngayomin suaminya. Biasanya ngomelin suaminya itu biasanya malah yang lebih muda biasanya. Ya, atau istri muda, kadang-kadang gitu ya. Kalau punya. Nah, fa wallahi la yukhzikallahu abada. Lihat bagaimana kedewasaan seorang itu. Demi Allah, la yukhzikallahu abada. Allah Taala tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Karena Aisyah itu ngerti banget dengan karakter Rasulullah SAW. Khadijah radhiyallahu anha ngerti banget dengan karakter Rasulullah SAW. Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Karena disebutkan sekarang sebab kenapa Allah tidak akan menghinakanmu. Faedah juga buat kita. Innaka latasirur rahim. Sesungguhnya engkau suka silaturahim. Nah, jadi kita akan pelajari mafhum dan mafhum mukhalafah. Mantuknya adalah silaturahim itu ada yang membuat kita tidak akan dihinakan oleh Allah. Sebaliknya, qat'ur rahim itu yang membuat kita akan dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa tasduqul hadis, dan engkau itu suka berkata jujur, kalau ngomong tuh benar gitu loh. Nah, itu kan tidak akan disia-siakan oleh Allah. Adapun sebaliknya, kalau ngomongnya enggak benar, enggak jujur, ya sebaliknya akan dihinakan oleh Allah.
Wa tahmilul kal, dan engkau itu suka tahmil, ya. Tahmil di sini al-kal itu kesusahan, tahmil itu beban gitu loh. Engkau yang membawa kesusahan itu. Ya, apa ya? Jadi ada orang kesusahan. Antumlah yang kemudian terbebani dengan itu. Ada ibu-ibu dari pasar bawa belanjaan banyak gitu loh. Antum jalan, "Bu, biar saya angkat." Nah, ini tahmilul kal namanya. Hamlul kal namanya. Ini saya bawa, taruh di motor, ya jangan antum bawa kemudian antum kabur, ya itu maling namanya. Ya, hamlul kal. Jadi hamlul kal di sini yaitu antum terbebani dengan kesusahan orang lain. Itu tidak akan Allah hinakan orang seperti ini. Dan ini hal yang sebenarnya sekarang itu cukup jarang orang mau seperti ini. Maunya orang itu nggak mau beban orang lain kepadanya, walaupun saudara sendiri. Ya. Padahal akhlaknya Rasulullah sejak sebelum kenabian beliau adalah kalau ada orang kesulitan, beliau itu kepikiran juga tuh, masya Allah. Maka kalau ada di antara kita punya akhlak seperti itu masya Allah. Ya, kemudian wa taqri ad-dhaif, dan engkau memuliakan atau menjamu tamu, ada tamu dijamu, dikasih sesuatu. Jadi memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqq, dan engkau tu'inu, a'ana yu'inu, yaitu membela, membantu. Nawaib al-haq, yaitu orang-orang yang mewakili kita enak ya. Merepresentasikan atau mewakili kebenaran. Ya, misalnya antum membela kehormatan seorang dai, antum membela kebaikan seorang dai karena dia representasi kebenaran gitu. Ya. Karena dai kan membawa kebenaran, kecuali kalau dainya nggak benar, ya itu beda urusan. Atau ada orang yang memang dikenal baik, namun dia difitnah, kemudian antum bela, tu'in, antum bantu. A'anu yu'in itu bantu. Antum bantu dalam urusan kasusnya atau pembelaan kebenarannya, antum bantu, maka ini akhlaknya Rasulullah SAW sejak masa jahiliyah. Ya, jadi ada orang benar nih, tapi dizalimin atau difitnah atau dikucilin atau diusir, antum yang bantu dia untuk tetap teguh, maka ini masuk dalam akhlak, dan Allah Ta'ala tidak akan menghinakan orang yang seperti ini. Thumma talaqat bihi Khadijah, selesai perkataan Khadijah. Sebentar, di sini faedahnya adalah di antara hal yang membangkitkan mood seseorang dan semangatnya setelah downnya dia adalah kita sebut kebaikan-kebaikannya. Dan itu karena ini sebagai hadis, maka itu merupakan sunnah Nabi SAW. Bukan dalam rangka mudahanah, karena dia yaitu Rasulullah beliau SAW dalam rangka kebaikan, bukan dalam rangka keburukan. Beda kalau misalnya orang ya lagi murung gara-gara dia itu dalam rangka keburukan. Misalnya, aduh murung, sekarang nih saya nggak minum-minum nih, aduh udah lama gak minum-minum, sedih gitu akhirnya. Tenang, Allah tidak akan menghinakan. Nggak bisa, ini malah justru menghinakan ini. Tapi ketika itu dalam rangka kebaikan, maka kita perlu memberikan motivasi. Nah, Allah itu nggak bakal nyanyiin antum. Antum itu orang baik, bakti sama orang tua. Antum disebutkan kebaikannya, ya. Begitu. Kemudian talaqat bihi Khadijah. Pergilah Khadijah bersama Rasulullah SAW hatta atat bihi Waraqah bin Naufal ya. Naufal ya Pak Nur. Iya, Naufal di situ apa? Karena dia ala wazni afal gini. Naufalin. Oke. Bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Wa huwa ibnu ammi Khadijah akhu abiha. Ya, jadi pergi ke Waraqah bin Naufal. Tafadhal. Dia adalah siapa? Ibnu ammi Khadijah. Ya, ibnu ammi Khadijah berarti anaknya pamannya Khadijah, sepupu dong berarti. Nah, terus di sini ada akhu abiha. Saudara laki bapaknya Khadijah. Iya, satu sepupu, benar satu. Paman. Akhu abiha. Saudara bapaknya Khadijah. Bentar, antum coba perhatikan akhu di sini kan dia kan badal. Badal kemana kan dia ke Ibnu ya, Sat. Ibnu ke Ibnu dong harusnya. Kalimat. Iya. Gitu loh. Ibnu ammi Khadijah berarti kan anaknya paman, berarti sepupu.
Tapi di sini dia akhu abiha kan sebagai badal untuk ibnu ammi, ibnunya. Gimana? Dia adalah anak pamannya Khadijah. Anak pamannya Khadijah adalah saudara laki bapaknya Khadijah, benar Sat? Sepupu Sat. Anak pamannya Khadijah. Iya, sepupu Khadijah dia. Akhu abi Khadijah itu kan berarti kan amnya Khadijah, Pak. Akhu abi yaitu saudaranya bapaknya Khadijah itu kan pamannya Khadijah, Pak. Ya. Jadi ini akhu di sini dia seperti bukan badal untuk ibnu, tapi dia kalimat baru dia. Sepertinya ada yang mahdzuf, ibnu ammi Khadijata wa ammu Khadijata huwa akhu abiha, mungkin gitu. Ya. Itulah, Pak ya. Ya, daripada pusing nahu kita lanjut aja. Taib, fadhal. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah wa kana yaktubul kitab al-arabiyyah fayaktubu bil arabiyyati minal injili ma sya'allahu an yaktuba. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya faqalat lahu Khadijah ay ibna ammi isma' min ibni akhika. Wa qala Waraqah ibna akhi madza tara. Wa akhbarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ra'a faqala Waraqah hadan namusul ladzi unzila ala Musa ya laitani fiha jada'an akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw mukhrijiyahum faqala Waraqah na'am lam ya'ti rajulun qattu bima ji'ta bihi illa udiya wa in yudrikni yaumuka ansurka nasron muazzaron. Taib, ahsan. Wa kana dikatakan wa huwa ibnu ammi Khadijah akhu abiha wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Yaitu Waraqah bin Naufal adalah seseorang yang beragama Nasrani di kalangan jahiliyah, di zaman jahiliyah. Agamanya Nasrani dan beliau radhiyallahu anhu, beliau itu beragama sesuai dengan agama Nasrani yang asli. Wa kana yaktubul kitab al-arabi, menulis kitab yang berbahasa Arab. Fa yaktubu bil arabiyyati minal injil, menulis dengan bahasa Arab yaitu buku Injil. Masya Allah ay yaktuba. Ini bukan kalimat ta'ajubiyah ya, bukan. Ini Masya Allah itu beliau menulis sesuai dengan seberapa kehendak Allah Ta'ala beliau menulis. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya. Waraqah ini adalah seorang yang sangat tua. Syekh kabir ini berusia kabirusin di sini, bukan kabir jism tapi kabirusin. Ya qad amiya, telah buta matanya. Faqalat lahu Khadijah ay ibn am, wahai anak paman sepupu. Tapi di sini ikhwan, ibnu am itu kadang dalam bahasa Arab itu ungkapan untuk saudara gitu, tapi saudara dari pihak saudara bapak atau saudara ibu, saudara bapak gitu. Enggak mesti ibnu am di sini sepupu satu manzilah gitu, enggak mesti, bisa aja atas, wallahu alam ya. Jadi ibnu am itu istilahnya. Ya, isma' min ibni akhi. Dengarkanlah anaknya saudaramu. Nah, di sini ibni akhi ini bukan berarti Rasulullah adalah ponakannya Waraqah. Karena kan Waraqah bin Naufal kalau kita lihat kembali ke Qusay, nasabnya kembali ke Qusay. Artinya Qusay itu juga, Qusay bin Kilab itu adalah atasnya Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya ibni akhi di sini itu ujungnya nasab mereka bertemu gitu loh. Ya begitu. Faqala Waraqah, maka berkata Waraqah, ibna akhi madza tara. Ya. Antum kalau mau bikin kopi, bikin Pak, enggak apa-apa. Kalau ngantuk bikin kopi, Pak. Hah? Enggak. Nanti bikin kopi aja biar enggak ngantuk, ya. Enggak ngantuk, Pak? Enggak. Kalau misalnya dia kok enggak, kan bingung kan? Bingung kan? Daripada suruh berdiri mendingan minum kopi, Pak. Hai ibni am, isma' min ibni akhik. Dengarkan ini perkataan saudaramu. Faqala Waraqah, ibna akhi madza tara? Ya, wahai anak saudaraku, yaitu saudaraku, apa yang kau lihat? Madza tara? Fa akhbarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ra'a. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan apa yang telah dia lihat.
Faqala Waraqah, maka Waraqah berkata, hadzal namus alladzi unzila ala Musa. Ini adalah namus. Ya, namus di sini yaitu wahyu yang wahyu yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya laitani fiha jada'a. Duhai sekiranya aku ketika itu, yaitu nanti ketika dakwah, di masa dakwahmu, aku adalah jada'a, yaitu usia masih belia, masih gagah perkasa gitu loh, jada'a. Ya. Masih sekiranya aku masih perkasa di masa itu, yaitu di masa wahyu, di masa apa yang kau mimpikan itu dari wahyu, atau di masa kenabianmu nanti. Aku nuhayyan hina yukhrijuka qaumuka. Sekiranya aku masih hidup ketika kaummu itu mengeluarkanmu, ya. Mengeluarkanmu di sini yaitu mengusirmu. Maka faqala Rasulullah SAW bersabda, awa mukhrijiyahum. Apakah mereka di sini ada taqdim dan ta'khir. Ya, karena ada awa di sini maka ditakdim mukhrijiyah. Ahum mukhrijiyah gitu. Apakah mereka akan mengusirku? Ya. Maka Waraqah berkata, "Na'am." Ya, lam ya'ti rajulun qattun bima ji'ta bihi illa 'udi. Tidaklah ada seorang yang datang dengan apa yang kau bawa itu kecuali pasti dimusuhi. Wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzara. Kalau misalnya ketika itu aku mendapatkan hari itu, yaitu hari di mana engkau akan berdakwah, niscaya aku akan membelamu dengan pembelaan yang mu'azzar, pembelaan yang gigih. Itu cita-cita beliau dan semoga beliau mendapatkan pahala dari niatan tersebut. Baik. Tumalam yanshab Waraqatu antufiya al-wahyu fatratan hatta hazinan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bima balagona husnan ghadan minhu miraron kay yataradda min ru'usi syawahikil jibal. Fakullama aufa bi dirwati jabalin likay yulqiya minhu nafsahu tabadda lahu Jibril. Faqala ya Muhammad innaka rasulullahi haqqan. Fayaskunu lidzalika ja'shuhu fatakirru nafsuhu. Fayarji'u fa idza qalat alaihi fatratul wahyi goda limithli dzalik. Fa idza aufa bi dirwati jabalin tabaddalahu Jibrilu faqala lahu mithla dzalik. Qala Ibnu Abbas falikul isbahi du'u syamsi bin nahari wa du'ul qamari bil laili. Nah. Baik. Thumma lam yanshab Waraqatu an tuwfiya. Tak berselang lama, lam yanshab gitu, tak berselang lama Waraqatu an tuwfiya, tak berselang lama Waraqah kemudian wafat. Subhanallah. Di sini lihat takdir Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala masih menyisakan umur untuk Waraqah supaya ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak ada yang merancang selain Allah Azza wa Jalla. Wa fatara al-wahyu fatratan hatta hazina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan terjadi futur ketika itu, yaitu futur maksudnya terhentinya wahyu dengan beberapa masa sampai Nabi SAW merasakan sedih, ya, merasakan sedih. Fima balaghana, yaitu fima balaghana itu kata perawi, ya, sesuai dengan apa yang sampai kepada kami dari riwayat, ya, diceritakan seperti ini. Hazinan Nabiyyu huzna, ya, jadi kalau fima balaghana dihapus juga enggak masalah karena fima balaghana ini bukan termasuk hadis ini. Ini lafal idraj, lafal yang disisipi di dalam lafal periwayat ini. Hatta hazinan Nabi sallallahu alaihi wasallam huznan ghada minhu miraran kay yataradda min ru'usi syawahikil jibal. Ya. Beliau sedih dengan sedemikian rupa sampai beliau beberapa kali ya ingin yataradda min ru'usi syawahiqil jibal. Beliau ingin lompat dari atau menerjunkan diri dari puncak-puncak gunung gitu loh. Saking apa ya, tertekan dengan perasaannya gitu. Ada apa dengan diri saya gitu loh. Ini ada wahyu tapi kok seperti ini, nunggu yang berikutnya, ya, tertekan. Ya. Fakullama awfa bi dhirwati jabalin likay yulqiya minhu nafsah
tabaddalahu Jibril. Setiap Rasulullah SAW beliau naik ke puncak gunung untuk melemparkan dirinya dari puncak gunung itu, maka tiba-tiba tampaklah malaikat Jibril menampakkan diri dan berkatalah malaikat Jibril, ya Muhammad, innaka Rasulullahi haqqa. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah Rasulullah yang hak, gitu loh. Ya. Nah, ketika setiap naik ke puncak gunung mau melemparkan diri selalu begitu. Tiba-tiba datang malaikat Jibril yang mana menyampaikan wahyu, dan ini merupakan bagian dari wahyu juga. Ya Rasulullah, innaka Rasulullahi haqqa. Ya Muhammad, innaka Rasulullahi haqqa. Maka fayaskunu lidzalika ja'suhu wa taqirru nafsuhu fayarji'. Setiap itu pula, itu nasihat itu menjadikan hatinya itu lega, jiwanya tenang, ya. Ya, kemudian dia pulang, ya, dia pulang. Nah, ini juga menunjukkan ya kawan, kadang ketika kita dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla musibah, kesedihan, kepedihan, kita menunggu jawaban Allah Azza wa Jalla tak kunjung datang. Tapi ketika kita itu melakukan sesuatu yang nekat, kalau kita beriman, maka Allah akan memberikan ilham untuk mencegah kita dari perbuatan buruk tersebut. Ini bisa terjadi pada sebagian orang yang beriman. Ya, dengan futurnya jawaban, yaitu tertundanya jawaban, hilangnya jawaban, kemudian minta sama Allah, kebingungan, hampir-hampir melakukan sesuatu yang membuat dia mengakhiri hidupnya. Tapi kemudian Allah ilhamkan hidayah, Allah berikan jawaban, Allah berikan bantuan. Nah, seperti itu, kadang manusia seperti itu. Ya, kalau kita pernah merasakan hal-hal seperti itu, maka hadis ini sebenarnya kena banget ya, karena sebagian orang merasakannya. Terutama kaum Hawa yang mana kadang mereka cara berpikirnya itu kurang baik ya, dan setan kadang hinggap di pikiran mereka sehingga membuat mereka melakukan sesuatu yang sebenarnya merugikan diri mereka sendiri. Tapi kalau emang perempuan ini beriman, maka Allah pasti menolong. Allah pasti menolong. Namun kalau perempuan ini kufur atau kufur nikmat, maka Allah yang lebih tahu keadaannya. Tapi kemudian fa idza talat alaihi fatratul wahyi ghada limithli dzalik. Setiap kali wahyu itu memiliki fatrah yang panjang, maka selalu seperti itu yang terjadi. Fa idza awfa bi dzirwati jabalin tabaddalahu Jibril faqala mithlu dzalik. Kayak gitu terus berulang kali hal itu terjadi. Namun ditenangkan lagi, gitu lagi, ditenangkan lagi, gitu lagi, ditenangkan lagi, ya. Kenapa kok bisa seperti ini gitu loh untuk orang baik seperti Rasulullah SAW? Kadang Allah Azza wa Jalla memberikan ujian yang berulang-ulang untuk mentathbit iman orang ini gitu loh. Untuk mengakarkan iman orang ini supaya kuat. Iya, seseorang ketika dia akan memiliki mas'uliyah yang tinggi, maka Allah uji dulu supaya dia kuat. Karena mas'uliyah atau responsibilitas, tanggung jawab yang tinggi itu tidak bisa diemban oleh orang-orang yang enggak pernah diuji. Enggak bisa. Ya, sebagian kata orang-orang Indonesia itu, pelaut yang handal tidak akan lahir di Pak Abu Rahmat. Antum kan mantan pelaut, Pak. Mantan Popeye. Ada pesungai. Pelaut yang handal tidak akan terlahir di di lautan yang tenang gitu loh. Iya. Cuma masalahnya ngapain lahir di laut gitu kan? Lahirnya kan di rumah sakit gitu kan ya. Ya Pak Abu Rahmat ya. Di sampan gitu ya. Masya Allah. Ceritain siapa itu Pak? Oh gitu. Qala Ibnu Abbas berkata fariqul isbah, yaitu cahaya. Fariqul isbah ditafsirkan di sini dhau'us syamsi bin nahar wa dhau'ul qamari bil lail. Nah, maka fariqul isbah yaitu ditafsirkan di sini dhau'us syams. Dhau itu sinar matahari di siang hari, dan dhau'ul qamar bil lail, dan cahaya bulan di malam hari. Ya, wallahu alam, walaupun dhau itu lebih dominan dipakai untuk matahari, bukan untuk qamar. Apakah ini majaz atau memang ini memang dalam bahasa seperti ini, wallahu alam. Ala kulli hal di sini ar-ru'yanya di mana, ikhwan? Mimpinya di mana? Mimpinya di mana nih? Di cerita ini mana mimpinya? Coba. Mana coba mimpinya di mana? Di cerita ini ada enggak tadi mimpi gitu?
Kan wahyu itu pertama kali adalah ru'ya salihah, mimpi yang salihah. Di mana mimpinya? Hah? Waraqah mimpi sesuatu emang? Enggak. Sebelumnya ketika kapan? Di Gua Hira. Di Gua Hira Rasulullah tidur enggak? Dimaksud ulang-ulang, hampir terjun gitu. Itu enggak mimpi, Pak. Itu beneran ngelihat langsung. Gimana? Di sini nggak ada cerita lagi tiduran gitu, nggak ada. Penampakannya Jibril Ustaz ya. Jadi melihat makhluk yang halus, gaib, nampak gitu. Ru'ya sholihah, benar-benar dia melihat hakikinya gitu. Iya, tapi kan beliau nggak lagi ini Pak, nggak lagi tidur. Sementara kata Aisyah itu awalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya shadiqah fi an-naum. Gimana? Boleh jadi kalimat hatta faji'ul haqq wa huwa fi ghari Hira, tiba-tiba disergap oleh malaikat Jibril, beliau berada di Gua Hira. Boleh jadi ketika itu beliau sedang tidur dan merasakan ini seolah mimpi, diginiin gitu loh. Paham ya? Dan boleh jadi ini menjadi dalil bahwa seseorang ketika dia tidur terus dia merasakan ini seperti mimpi, boleh jadi di kenyataan sebenarnya di dunia itu dia sedang diperlakukan seperti itu gitu loh. Paham gak cuma? Misalnya dia mimpi rep-repan, lagi ditindih gitu. Di mimpinya dia ditindih. Pas dia melek, ya dia lagi ditindih emang. Gitu loh, bisa. Dan itu termasuk mimpi enggak? Itu termasuk mimpi. Jadi ada sisi masuk ke dalam mimpinya Rasulullah SAW dan ada sisi ya kenyataannya memang lagi dibekap kayak gitu loh. Dan respon beliau ma'ana biqari itu tidak mustahil seorang yang bermimpi itu merespon sesuatu dengan kalimat sebagaimana ngigonya seseorang gitu loh. Gitu. Kalau antum melihat orang ngigo ngomong gini terus antum Pak, bangun Pak. Gitu kan? Ngerespon dia. Mungkin di mimpinya pas lagi ngigo gitu, dia lagi marah-marah tiba-tiba ada di mimpinya orang ngingetin, "Pak, sadar Pak." "Oh iya." Dia jawab kayak gitu juga mungkin enggak? Mungkin. Boleh jadi ini berawal dari apa? Mimpinya beliau SAW kemudian dibekap, diapain gitu, merasa, oh ini ternyata beneran, akhirnya ketakutan gitu loh. Ya seperti itu ya.